Nah, kalau yang maksimal itu adalah ya masih bisa berpikir ya. Contohnya Mbah Muni lah. Jadi beliau biarpun sudah senior, tapi masya Allah karena masih sangat baik pola pikirnya, masih tetap bisa kita latih. Masih bisa dilatih. Jadi ya. begitu. Ya, memang kita di tempat kita sangat membutuhkan daya tangkap lah. Oke, baik. Jadi tidak ada batasan usia, yang penting masih bisa menangkap ya. Baik, seperti Mbah ini. Saya langsung ke Mbah aja ya Mbah ya. Ini Mbah tadi disampaikan usianya kurang lebih 80-an tahun ya Mbah ya. Plus berapa saya kurang tahu. Oke, di usia yang seperti sekarang ya, ini kondisi fisik Mbah baik? Baik. Baik ya. Nah, awal ketertarikan Mbah mengikuti sekolah ini dari mana Mbah? Awalnya saya melihat siaran TV Jogja TV ini pas ya Guru Mufid sedang memberikan penjelasan kepada masyarakat lewat TV. Pas saya menekuni untuk melihat. Nah, kemudian sudah saya menangkap, wah ini saya kira cocok dengan profesi saya untuk bergerak dalam kepanduan. Di samping saya punya teman-teman yang banyak yang sakit karena stroke. Nah, jadi diterangkan bisa untuk menolong penyakit stroke. Saya tertarik itu. Nah, kemudian saya paginya saya langsung daftar. Malamnya nggak bisa tidur Mbah ya, pengen cepat pagi gitu. Kalau masalah itu karena saya sudah terbiasa. Masalah itu enggak ganggu. Jadi Mbah ini aktif di kepanduan gitu. Hizbul Waton. Hizbul Waton ya Mbah ya. Baik. Jadi ketertarikannya karena bisa menyembuhkan ya Mbah. Ya. Oke. Kemudian ketika Mbah mengikuti kelas ini, di sini kan pramaster. Mbah mengikuti dari step awal dari kelas umum mungkin atau langsung? Saya ngikut mulai dari awal. Soalnya kalau jujur dia saya sendiri kurang puas. Nalar-nalarnya lagi bagaimana? Saya mulai dari awal. Nah, dari awal untuk penyembuhan diri sendiri, dari itu lalu meningkat untuk bisa menolong orang lain. Nah, sekarang kami meningkat lagi kalau bisa ya menolong itu tidak tanggung-tanggung, kalau bisa disempurnakan gitu lah. Baik, luar biasa ya ini Mbah ini. Baik, sekarang kita langsung masuk ke tema ya Guru ya. Setelah kita membahas tadi berkaitan dengan sekolah informal ilmu olah jiwa energi biosel, sekarang tema kita adalah pikiran jiwa yang tidak tenang sebabkan berbagai penyakit fisik dan psikis. Mungkin bisa dijelaskan ini Guru Mufid? Ya, baik. Jadi memang seperti itu. Ini kan kita sudah paham Mbak Afi ya. Jadi pikiran jiwa yang tak tenang itu jelas sumber penyakit. Jadi contohnya kita ini mudah cemas, gelisah ya, panik, ketakutan. Ya itu adalah bagian daripada pikiran yang tidak tenang ya. Nah, jadi penyebabnya macam-macam. Ada yang jelas misalnya masalah ekonomi ya, masalah rezeki ya. Juga bisa masalah kalau ada juga masalah ini seksual ya. Jadi yang wanita, laki-laki, yang laki-laki, wanita seperti yang sedang booming ini, sedang diekspos di TV besar-besar itu kan masalah situ kan, feel will itu kan. Nah, jadi itulah gangguan daripada kejiwaan. Jadi kejiwaan ini sangat kompleks Mbak Fia. Jadi pikiran itu bagian daripada jiwa. Nah, jadi jadi dipastikan kalau orang pikiran tidak tenang, jiwanya juga nggak tenang gitu loh. Dan ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit fisik ya. Betul. Jadi rasa takut, cemas, gelisah yang tidak bisa terkontrol. Jadi ini dia nanti akan menyerang fisik, apalagi kan itu semua ini daerah otak ya, yang jadi ini lama-lama bisa pusing, migrain ya, bisa darah tinggi, kemudian dia akan komplikasi bisa dengan jantung ya, dengan lever misalnya, lambung ya. Jadi gitu ya. Jadi ini maaf ya. Jadi apa yang kita sampaikan ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan sudah lebih 6 tahun ya. Jadi saya dari sana menyimpulkan, wah ini sungguh sungguh ini tema ini sangat penting untuk kita pahami ya. Nah, jadi yang lebih luas lagi misalnya kita juga sering mudah marah Mbak Fia ya, mudah tersinggung. Nah, itu bagian daripada jiwa yang nggak tenang gitu loh, mudah marah, tersinggung ya, apalagi mungkin malas ya. Nah, ini sangat kompleks. Jadi nanti di tempat kami kita kupas itu semua tentang rahasia jiwa itu, detailnya apa saja. Nah, dan alhamdulillah
ya ini sudah ada pengakuan, tapi belum formal ya, belum lembaga, tapi dari misalnya dari psikolog yang kita latih, dari dokter yang kita latih, kan dari ulama. Jadi mereka mengakui ilmu kita ini sebenarnya sangat bermanfaat gitu. Nah, jadi tinggal makanya kita muncul di TV ini biar lebih dikenal lagi nih, biar maksudnya lebih tahu lagi Mbak Fia tentang pentingnya mengolah alam bawah sadar. Jadi apa namanya, pikiran jiwa yang nggak tenang ini apa namanya, sama disebut dengan apa, rahasia mengungkap rahasia alam bawah sadar. Nah, jadi kan kita sudah tahu rahasia apa, kekuatan alam bawah sadar ini sangat besar kekuatannya. Jadi dikatakan itu sampai 80%, 88% seperti itu ya. Nah, jadi nanti di tempat kita ini semua karakter yang bikin jiwa nggak tenang, yang pikiran nggak tenang ini nanti kita olah Mbak Fia, kita olah supaya dia menjadi energi positif, energi kebaikan begitu. Baik. Ya, ini manfaat yang dirasakan tentunya pada akhirnya jiwa bisa menjadi tenang ya setelah mengikuti sekolah ini ya. Saya langsung ke Mbah ini. Apa benar Mbah setelah Mbah mengikuti sekolah informal ini, kondisi secara psikis Mbah merasa lebih tenang begitu? Betul sekali. Betul sekali. Kalau sebelumnya bagaimana Mbah? Masih ada rasa cemas, takut, mudah marah begitu Mbah? Kadang-kadang jika kemanusiaannya itu masih menonjol. Tapi kalau sekarang ini saya lebih tenang lagi menghadapi segala sesuatu dengan sikap yang tenang. Tidak ada ketergesa-gesaan dengan tambahnya ilmu ini. Sehingga sudah saya ikut berlatih ini juga yang sangat saya rasakan, yang ada di dalam diri saya ini yang namanya rasa-rasen. Nggak ada, males nggak ada. Untuk keyakinan sama Allah, keyakinan sama Allah, ibadahnya juga tambah. Karena untuk mencapai itu harus kita betul-betul mendekat sama Allah. Jadi kita sekarang tambah mantap lagi untuk lebih mepet dengan Allah. Baik, jadi sekolah ini tidak bertentangan dengan keyakinan ya, yang Mbah anut gitu kan, dalam hal ini mungkin Islam ya. Justru lebih meningkatkan kualitas ibadahnya ya Mbak ya. Oke, baik, Guru Mufid ini bagaimana kok sampai? Karena begini Mbak Fia, yang masalah untuk kok bisa meningkatkan keimanan ya. Karena memang salah satu daripada bagian jiwa yang nggak tenang itu misalnya tidak yakin sama Tuhan, tidak yakin sama Allah, itu bagian daripada jiwa yang tidak tenang gitu. Nah, itu bagian dari penyakit jiwa. Nah, jadi kan selama ini kalau misalnya semua orang kalau ditanya yakin sama Tuhan itu pasti jawab yakin. Tapi dalam praktek dia masih, ya mohon maaf, mungkin dia masih minta bantuan kepada mungkin mana gua-gua yang dianggap keramat, dia misalnya, atau tempat-tempat tertentu yang nah, atau benda-benda tertentu ya. Nah, jadi ini yang merusak akidah, merusak keyakinan. Jadi ini termasuk daripada bagian alam bawah sadar, daripada jiwa yang nggak tenang. Jadi ini lama-lama juga bisa menjadi penyakit. Baik, Guru Mufid saya potong ya. Kita harus jeda sebentar, Mbah sebentar ya. Nanti disambung, kita harus mengikuti beberapa pariwara. Nah, pemirsa silakan ya bagi Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan tema dan juga berkaitan dengan sekolah informal ilmu olah jiwa energi biosel. Kami tunggu telepon Anda, tapi nanti setelah kita mengikuti beberapa jeda pariwara berikut ini.